Jangan tergoda dari wanita jahat. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta. Saya sedekah, tolak bala. Mudah-mudahan suami saya terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Jangan update status. Tak kusangka kau begitu. Di mana di kau? Kesepian banget, Doa ibu dalam tahajud. Boleh ibu pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa, boleh pakai bahasa Aceh, tidak harus bahasa Arab. Kalau ibu berdoa pakai bahasa Arab, bingung malaikat. Apa maksudnya nih? Lain di bibir, lain di hati. Pakai malaikat ibu, apa kau itu dalam hatimu suamimu terpelihara, tapi doa yang kau baca doa minta hujan. Bingung kan malaikat? Silakan bangun tengah malam. Bapak-bapak ada masalah dengan istri, jangan update status, minta kepada Allah. Bangun sholat hajat. Ya Allah, saya sudah capek dengan istri saya, ya Allah. Marah-marah aja kerjanya. Ada duit, tidak ada duit, marah aja kerjanya, ya Allah. Ya Allah, ini ada duit saya 1 juta, ya Allah. Saya tolak bala. Mudah-mudahan istriku ikhlas, saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana dikabulkan doanya. Ayo saudara-saudara sekalian, begitu ada masalah, perbaiki sholat. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat ketika haid. Paling banyak tidak sholat ketika ada pesta seperti ini. Mukanya dempul, coklat biru, abu-abu, krem, kuning, biru. Tidak sholat. Auzubillah min dzalik. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita di sini semua punya cita-cita. Kita di sini semua punya tanggung jawab yang harus diwujudkan. Pak Gubernur ingin mewujudkan cita-citanya. Pak Wali Kota ingin mewujudkan cita-citanya. Maka belajar dari Nabi. Nabi siapa sangka dan tidak masuk akal sama sekali. Sebelum Nabi dihadirkan, orang Makkah Madinah 4 Tuhannya Pak. Lata, Manat, Uzza, Hubal, 4 Tuhan mereka. Datang Nabi mengatakan, Kul huwallahu ahad. Katakan Allah satu, dan anehnya lagi, satu tidak nampak. Bingung orang Arab waktu itu. Bagaimana ini Muhammad? 4 saja Tuhan kita masih susah, apalagi tidak ada Tuhan satu aja tidak dilihat pula. Apa nak gila kau Muhammad? Tidak masuk di akal waktu itu. Tapi buktinya ternyata Nabi berhasil mengangkat martabat orang Arab. Akhirnya apa? Yang tadinya Tuhannya 4, La ilaha illallah Muhammad Rasul. Zaman itu orang-orang Arab hamar, tua, tidak cuma diminum, dimandi Pak. Zaman itu wanita dihina, wanita dikatakan aib, wanita hanya melahirkan untuk melahirkan, wanita bahkan kalau lahir bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Lalu Nabi datang mengatakan tiangnya negara adalah wanita. Tidak masuk akal, mana bisa? Zaman itu Arab malas mandi. Kenapa? Padang pasir susah air. Datang Nabi mengatakan, selesai kau berhubungan badan, mandi junub. Zaman Arab Pak sehari bisa kali 4 kali Pak 1 hari. Datang Nabi, selesai begitu kau mandi junub. Orang Arab berkata, bagaimana ini ajarannya Muhammad? Susah air kau suruh kita mandi 4 kali 1 hari. Tapi berhasil diterapkan. Apa rahasianya? Rasulullah berdakwah bukan melalui lisan, tapi akhlak. Rasulullah menyampaikan perubahan bukan lebih banyak tutur kata, tapi apa? Memberi contoh. Maka bupati, gubernur, kepala dinas, sekda, Pak Kapolres, Pak Kapolsek, tentara, polisi mau berhasil menjalankan visi misimu. Contoh akhlak yang baik. Dan para pejabat penyakitnya satu yang paling parah. Apa? Sombong. Jangan sombong karena gubernur 5 tahun saja Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. 5 tahun. Kalau terpilih lagi 10 tahun. Kalau tidak terpilih, wabillahi taufik wal hidayah. Pak Wali Kota, jangan sombong. Sebentar saja. Anggota DPR, jangan sombong. 5 tahun, Bapak jadi anggota DPR karena dipilih. Kalau tidak terpilih, wassalam. Anggota DPR, gubernur, tentara, polisi, Kapolres, Dandim, Kapolda tidak boleh sombong, apalagi Satpol PP, pegawai honor, PTT, pegawai tidak tetap, 5 tahun TTP tetap tidak pegawai.
Jangan sombong. Istri gubernur, istri wali kota, jangan sombong. Sekejap saja itu, Pak. Kalau pejabat rendah hati, maka rakyat akan mencintainya. Tapi kalau pejabat sombong, barangkali mereka taat di depan kita, tapi begitu lewat dia doakan kita tabrakan mobil busial. Rasulullah berhasil dalam dakwah karena menghilangkan rasa sombong. Apa sebab datangnya sombong? Kata Nabi, satu, bertambahnya ilmu. Ini ustaz bisa masuk di dalam. Jangan sombong gara-gara ilmu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sangat sedikit. Ada orang banyak sekali gelarnya. Kalah gelar saya, Pak. Guru besar, profesor. Begitu dekat-dekat pensiun mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya. Pak, biasanya kalau kau mau pergi mengajar kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 1 minggu kau tidak pernah cium lagi. Kata suaminya dalam hati, astagfirullah, berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium, Pak. Jangan juga modus. Teman-teman sudah dengar begini, besok dia masuk kamar pembantu, didapat sama anaknya, kukira mamamu nak. Yang kedua, bertambahnya pangkat jabatan. Jangan sombong, Pak, jabatan hanya titipan. Oke lah, Bapak tentara, polisi, pangkat AKBP, letnan kolonel, naik, terbatas. Apa batasnya? Pensiun. Pensiun, keluar, Pak. Serahkan lagi tongkat komando. 3, bertambahnya harta. Jangan sombong karena harta. Allah marah, belajar dari tsunami. Kaya, mewah rumahnya, banyak usahanya, sekejap saja hancur. Tidak sampai 10 menit habis. Kalau Allah marah. Kenapa kita kena musibah corona? Saya tidak melihat dari tinjauan medis. Saya melihat ilmu Quran. Sebabnya kesombongan. Saya tidak khilaf. Presiden Cina pernah mengatakan, Cina negara kuat. Bagaimanapun serangan kami akan tetap eksis. Tidak akan goyang ekonomi kami. Tidak sampai 1 bulan kena penyakit Shanghai. Kota yang paling ramai manusianya tiap hari sekarang sepi. Sudah lebih 5.000 triliun kerugian Cina gara-gara ini yang baru 2 minggu. Jangan sombong. Allah marah, jangan sombong. Penyakit sombong merusak manusia. Maka kenapa? Karena manusia punya keterbatasan. Hanya Allah yang wajib sombong. Kenapa? Al-Mutakabbir, yang maha sombong hanya milik Allah. Dan yang keempat, penyebab datangnya kesombongan itu adalah bertambahnya ibadah. Yang tadinya malas sholat, tiba-tiba hitam jidatnya. Jangan sombong. Ada juga itu, Pak, kalau sudah hitam jidatnya, kayaknya orang sampingnya masuk sholat, kayak dia aja punya surga di dalam. Mengganggu kita sholat, mulai takbir kayak dia gigit kita punya jeli. Ada juga yang begitu, Pak. Kayak dia baca Fatihah di telinga kita. Kaki kita pun diganggu-ganggunya. Ya Bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang kita mau sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Yang ketiga, poin yang ingin saya sampaikan. Pak Wali Kota tadi menyampaikan bahwa kami tidak punya pohon sawit, kami tidak punya tambang, kami tidak punya apa-apa. Ketahuilah, ada Allah kasih nikmat bagi Aceh. Apa? Daerah istimewa. Istimewanya apa, Ustaz? Menegakkan syariat Islam. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, hanya provinsi Aceh yang ada dinas syariat Islam. Ini nikmat. Tidak ada artinya kelapa sawit kalau kalian tidak melaksanakan syariat. Lihat, belajar dari Saudi. Saudi tidak punya sawah. Saudi tidak punya tambak ikan. Tapi apa karena kita dengar krisis pangan? Tidak pernah. Di Indonesia tunjukkan kabupaten yang tidak ada sawahnya, tapi kita sampai detik ini masih sering impor beras. Apa rahasianya? Syariat Islam. Kalau Aceh ingin berjaya, tegaklah dengan syariat Islam. Seperti kita punya misi kota Aceh ini adalah mewujudkan gemilang dengan syariat Islam. Tegakkan syariat Islam, Pak.
Allah janjikan, ini bukan janji kampanye, ini bukan janji pilkada, ini bukan janji pilcaleg. Apa janji Allah? Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Saya turunkan keberkahan dari langit dan dari dalam tanah. Itu janji Allah. Jadi resepnya, Bapak Wali Kota tidak usah cemas tidak ada sawit, tidak usah cemas dengan tidak ada tambang, tidak usah cemas dengan tidak ada kopi. Yakinlah, tegakkan syariat Islam, Allah yang urus rezekinya masyarakat Aceh. Yang kedua, keistimewaan Aceh dibanding dengan provinsi lain. Apa? Provinsi Aceh diberikan kesempatan dan dilindungi undang-undang untuk bikin partai politik lokal. Demokrasi yang khusus. Syukuri itu. Dengan cara apa? Laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Berdemokrasilah dengan sebaik-baiknya. Jangan gara-gara pilgub, pilkada, pilkades, pilcaleg, lalu kita bermusuh-musuhan. Jangan gara-gara nanti pilgub bermusuh-musuhan. Jangan. Bermusuh-musuhan tidak dicintai Allah. Demokrasi adalah pesta. Pesta bersenang-senang. Tidak ada orang ketika mau datang pesta cemas. Begitu kita dengar kata pesta, yang ada di otak kita senang-senang. Tidak ada pesta pengantin. Tidak ada orang mau pesta pengantin cemas. Kecuali yang ada selingkuhannya dan dibawa istrinya. Nah, cemas kan? Ketemu, mati kita. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang berikutnya. Itu apa saudara-saudara sekalian? Kalau Pak Wali Kota tadi dengan alhamdulillah mengatakan di Aceh ini banyak kopi, bahkan kopi terbaik di dunia ada di Aceh. Orang Sulawesi juga punya kopi, Pak, namanya kopi Toraja. Kita orang Sulawesi dengan orang Aceh sama-sama pecinta kopi. Cuma bedanya orang Aceh takut sama istrinya. Kalau orang Sulawesi bagaimana Ustaz? Istrinya lebih berani. Bapak saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan tapi waktu yang terbatas. Maulid adalah wujud kecintaan kita kepada Rasulullah. Tidak ada gunanya semua ini kalau kita kembali tidak melaksanakan apa yang kita peroleh pada hari ini. Bersyukur kepada Allah dengan cara mencintai Rasulullah. Salah satu cara mencintai Rasulullah adalah meneladani dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita cinta kepada Rasulullah, minimal kita mulai mengamalkan bagaimana Rasulullah menjadi teladan buat kita. Mulai dari cara kita tidur, cara kita makan, dan seterusnya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Wali Kota yang mengundang saya datang ke tempat ini. Saya mendapat berita dari stafnya Bapak, Pak Wali Kota hampir tiap saat nonton ceramah. Alhamdulillah, 4 malam yang lalu ada anak muda Tionghoa masuk Islam, Pak. Namanya Andreas. Gara-gara sering nonton ceramah saya, dapat hidayah dan tertarik belajar Islam. Sebelumnya anak muda 19 tahun dari Toraja di Sulawesi Selatan juga masuk Islam gara-gara sering nonton ceramah saya. Maka saya kalau ceramah lebih banyak buat orang gembira. Kalau dia tidak amalkan apa yang saya sampaikan, paling tidak saya dapat pahala dengan membuat orang senang. Bayangkan kalau di kantor kita sudah capek, bingung, stres, di jalan kita kena macet dan terik matahari, di rumah kita dimaki-maki sama istri, maka kita datanglah ke masjid dengan harapan dapat pencerahan.
Ternyata sampai di masjid neraka juga terus diceramah, dibakar, dibanting, dilipat, ditusuk, mana kata anak muda, nggak usah ke masjid, bikin takut-takut aja itu masjid. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.